Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Yumi, kamu lagi ngapain? Kok belum dimakan? Aduh Fiona, aku beneran gak ngerti materi ini. Gurunya cepet banget jelasinnya. Terus pas aku tanya malah disuruh sering-sering mampir ke perpustakaan. Jadi aku pinjam buku dari perpustakaan aja buat cari tahu. Oh, yang bab sejarah tadi ya? Aku bisa bantu jelasin. Serius? Makasih banget. Aku tuh bingung, kenapa sih ada guru yang kayak ogah-ogahan ngajar, padahal kan tugas mereka itu membimbing kita. Ya, aku nggak nyalahin guru sih. Soalnya emang kadang sistemnya bikin mereka jadi buru-buru. Tapi, kamu tahu nggak? Dulu ada tokoh pendidikan yang berjuang banget buat murid-muridnya. Namanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara? Oh, aku tahu. Tapi tahu namanya doang sih, nggak tahu ceritanya. Beliau itu pejuang pendidikan zaman penjajahan, Yum. Dilarang menggunakan bahasa Jawa di sini. Kalian harus menggunakan bahasa Belanda. Sesuatu terjadi di sekolah tadi pagi. Itu membuat saya berpikir, mengapa kita harus belajar bahasa dan adat Belanda, sedangkan mereka tak pernah sudi mengenal budaya kita. Melalui pengetahuan mereka, kita bisa tahu bagaimana cara mereka mengatur segalanya. Kita belajar bukan karena mereka lebih mulia, tapi agar kita tahu bagaimana cara kelak membebaskan diri dari mereka. Kita pelajari milik mereka agar kita tahu di mana letak kelemahan dan kekuatan mereka, Nak. Tapi yang paling penting, kita tidak boleh meninggalkan akar budaya kita sendiri. Jadi, ini bukan soal tunduk, tapi soal strategi. Tepat sekali. Anak cerdas bukan yang keras kepala, tapi yang tahu kapan harus mendengar dan kapan harus bertindak. Jadilah dokter untuk bangsamu yang sakit. Seandainya aku seorang Belanda, takkan pernah terlintas di benakku memungut dana dari rakyat jajahan untuk menyokong upacara peringatan seabad kemerdekaanku. Betapa janggalnya. Kaum pribumi yang setiap hari bergulat dengan lapar dan derita, kini dipaksa merogoh sakunya demi gemerlap kembang api dan musik yang menghibur para tuan. Mana layak seorang tuan tanah merayakan hari kebebasannya di atas punggung rakyat yang tak pernah menikmati sejengkal kebebasan. Hendaklah ku sadari, merdeka bukan sekedar upacara meriah, tetapi hak yang harus dirasakan, bukan dibeli dengan rupiah para tertindas. Maka ku lepaskan tinta pena ini sebagai suara protes, agar tak seorang Belanda pun lupa akan nurani yang tertindas. Sudah cukup kita membiarkan monyet-monyet itu berteriak. Singkirkan dia! Tuan Suwardi, artikel Anda di koran The Express itu jelas sekali adalah hasutan. Itu agitasi melawan kekuasaan sah. Tidak ada hasutan dalam tulisan saya, Tuan. Itu hanyalah matematika moral. Merdeka ditambah menjajah sama dengan kemunafikan. Kamu kira kamu ini pahlawan? Jangan terlalu berbangga diri, Tuan Suwardi. Kami bisa menghancurkan kamu kapan saja.
Tuan terlalu yakin pada kekuatan senjata. Namun ingatlah, sejarah itu dibentuk oleh pena dan kata-kata. Lihat saja artikel saya, sudah dicetak ulang di Surabaya, di Semarang. Cukup, cukup. Kamu akan diasingkan ke Bangka. Tidak ada surat kabar, tidak ada pengikut, tidak ada omong kosong. Revolusioner itu lagi. Justru Tuan memberikan saya tempat yang sempurna. Di pengasingan, saya akan menciptakan senjata yang lebih ampuh daripada tulisan. Sekolah untuk rakyat. Sekolah untuk Irlander. Budak-budak itu tidak dibutuhkan untuk sekolah. Mereka hanya butuh perintah. Suatu hari nanti, dari sekolah-sekolah inilah akan lahir generasi yang akan mengusir kalian kembali ke Eropa. Sudah cukup untuk basa-basi. Bawa dia pergi. Oh iya, sampaikan pada Menteri Jajahan di Den Haag. Pengasingan ini adalah bukti bahwa kalian takut pada kebenaran yang bahkan tak dapat dibungkam oleh Laut Jawa.